Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Martin Vicente Natani. Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Artawacana Kupang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil atau gambar saya yang seperti kalian lihat di sini tentang siklus hidup dari Dibotriohalus latus. Nah, yang di sini gambar yang saya ambil di sini adalah siklus hidup dari Opistorchis. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat di sini, saya akan menjelaskan sedikit dari gambar yang sudah saya paparkan di sini. Nah, langkah pertama yang terjadi adalah telur yang dilepaskan dari feses. Feses ini keluar dari pembuangan terakhir kita manusia dan dia akan berubah menjadi telur. Nah, telur ini akan dimakan oleh siput. Setelah dimakan oleh siput, dia akan berkembang menjadi Misaridium. Setelah dia berkembang menjadi Misaridium, dia akan berkembang lagi menjadi Sporachis. Sporachis yang berikut itu akan menjadi Redia. Setelah menjadi Redia, dia akan berkembang menjadi Cercaria. Nah, Cercaria ini atau disebut dengan mata Cercaria. Mata Cercaria ini akan masuk ke dalam kulit atau daging dari daging ikan. Setelah itu mata Cercaria yang sudah ada di bagian dari organ ikan atau di bagian dalam daging ikan akan dimakan oleh kita sebagai manusia. Nah, setelah dimakan oleh kita manusia, akan masuk ke bagian dalam usus. Nah, di dalam usus itu ada duodenum usus. Setelah ada di dalam duodenum usus, dia akan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, cacing dewasa ini dia terletak di bagian hati manusia. Nah, ini adalah siklus hidup dari Dibotrioplatus. Nah, Metasakaria yang sudah ada di bagian daging ikan yang setelah dimakan oleh manusia, dia akan disebut dengan penyakit. Sebuah penyakit yang disebut dengan clonorchiasis. Nah, clonorchiasis ini merupakan penyakit pada manusia sebagai penyakit yang telah berada di bagian daging ikan ini yang telah dikonsumsi. Karena apa? Karena ikan yang kita konsumsi, jika kalau kurang matang, maka Metasakaria ini dia akan berada tetap di bagian daging ikan, dan itu akan menyebabkan satu gejala yang terdapat pada kita manusia, dan gejala itu akan berada di bagian usus manusia. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Penyakit pada manusia menyerupai clonorchiasis. Nah, clonorchiasis ini yang didapat dengan memakan ikan artawar mentah atau setengah mentah, setengah matang yang mengandung Metasakaria. Nah, selain itu teman-teman, selain itu manusia, adapun hewan atau binatang yang memakan ikan juga akan mendapatkan penyakit tersebut. Contohnya seperti ada hewan yang memakan ikan itu ada kucing, anjing. Itu juga akan sebagai perantara yang terdapat pada kucing atau anjing yang mendapatkan penyakit clonorchiasis. Jadi Metasakaria ini berada di bagian daging ikan. Baik, mungkin ini penjelasan singkat dari saya tentang siklus hidup Dibotrioplatus. Mungkin selama penjelasan ini mungkin kurang jelas atau kurang paham, saya minta teman-teman jikalau ada kesalahan, saya minta maaf. Mungkin dari saya
Sekian dan terima kasih.